Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Zaki Fadilah dengan NIM 24500310094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar tentang delineasi das menggunakan ArcGIS, yang dimana nanti tujuannya itu akan mendelineasi dan juga analisis spasial, topografi. Untuk inputnya akan ada data dem, data vektor, data raster, ada data slope juga, dan data kemiringan. Kita mulai blank map. Untuk file lokasinya udah saya atur di sini. Spasial, oke. Yang pertama kita ke layer untuk menambahkan UTM atau koordinat. Properties. Nah, koordinat sudah saya favoritkan di sini, tapi kita mulai lagi. Projected UTM 84 Northern, karena kita mengambil datanya di Sumatera Utara 47N. Oke. Setelah ini kita sudah beres. Ke add data, memasukkan data-data yang akan ditinjau pada das kita kali ini. Jadi ini tuh nanti hasilnya akan ada gambar berpetak-petak itu, terpotong-potong. Begitu data dinas. Oke. Kita oke kan? Kita oke saja. Nah, seperti ini. Kita minimize. Lalu setelah ini kita cek propertiesnya dulu. Salah satu aja cukup untuk ditinjau. Oke. Nah, source. Nah, ini tuh nanti kita akan tambahkan yang pixel type dan pixel depth. Oke, cancel aja. Nah, jadi data demnas itu apa? Data demnas merupakan data yang menampilkan informasi dari elevasi. Ya, itu intinya. Nah, setelah ini kita akan menggabungkan grid atau kotak-kotak ini menjadi satu layer, satu file, satu data. Yang tadinya itu kotak terpisah, seperti ini terpisah tuh ada layar-layar. Di CTRL-V ke source, kalau nggak ada kita ke CTRL aja, di sini ada. Nah, layout gitu. Nah, kita masuk ke mosaic to raster new. Iya, mosaic to raster new raster yang data management. Nggak ada. Mosaic to new raster. Nah, yang data management klik. Untuk inputnya kita blok ini semua. Masukkan 22 pas. Untuk output locationnya dari sini aja, masukkan 4. Add. Nah, tunggu. Untuk raster datasetnya nanti kita beri nama dem gabung.tip. Ini contoh ya, bisa bebas sebenarnya untuk namaannya. Spasial reference-nya kosongkan, number of band-nya kita 1 karena ingin menyatukan, jadi kita jadikan 1. Oke.
Nah, untuk vector type-nya kita pakai ke, nah yang tadi properties kita cek 32 bit float. Nomor B-nya terpisah. Oke. Nah, di sini tanda global ini berarti sedang loading untuk menyatukan semua data-data DEM di sini. Kita pause dulu soalnya lama di laptop saya. Oke, sudah. Nah, sudah tergabung begini. Bisa kita hapus sisa-sisa file yang sudah tidak terpakai agar tidak menambah sampah. Remove. Oke, beres. Kita cek di sini properties. Nah, bisa dilihat untuk spatial reference-nya masih undefined, jadi kita akan menambahkan define projection untuk memproyeksikan depth agar bisa dilihat apa sesuai dengan lapangan atau tidak gitu. Oke, cancel aja. Nah, search define projection. Kita pilih yang data management. Oke, dan untuk inputnya masukkan tadi dan coding. Untuk koordinat sistemnya kita pilih yang sekarang geografik. Sama aja sebenarnya, cuma beda penempatan aja. PSA. Nah, oke. Nanti itu gambar akan hilang. Tinggal di zoom. Nah, tinggal di zoom. Zoom to layer. Oke, beres. Untuk mengeceknya, kita lihat di base map atau di map global. Apakah ini tuh sesuai tidak letaknya dengan situasi di lapangan yang asli. Salah. Nah, pilih yang imagery, add. Nah, pas sesuai. Bisa diberi warna, opsional jika ingin. Kita beri warna properties di symbology. Oke, bebas untuk pewarnaan sesuka saja. Nah, sudah gini kita akan meng-add data topografi yang ditinjau. Data topografi yang ditinjau sekarang itu adalah Sitakurak. Nah, itu. Data Sitakurak. Kita add data lagi, bentar. Base mapnya kita matiin. Data. Nah, kita double klik. Lalu kita masukkan annotation dan juga polyline. Add. Oke. Langsung oke. Nah, sudah. Kita matiin dulu biar gak ngeluh. Kita zoom sekitar sini. Bukan. Nah, ini tuh gak di laut ya, masih di ujung pulau. Kalau dilihat, nah masih di ujung pulau, masih aman lah. Nah, dan juga untuk penempatannya sudah sesuai dengan garis-garis sungai. Terus kalau bisa dilihat, kita matikan saja soalnya agak berat ya. Kita kembali. Nah, sudah ini kita akan mengikatkan ke koordinat UTM untuk mengkalkulat panjang luasan setelah diikatkan ke global yang sebelumnya. Kita cari di source project.
raster, project raster yang data manajemen kita lihat seperti biasa. Nah, data manajemen, project raster. Oh iya, input dan gabung div karena mapnya yang itu. Untuk sekarang nanti kita akan masukkan .div yang lain. Nah, kita pakai folder yang tadi aja, bukan ini. Ini aja. Nah, kita beri nama project.div dan project.div. Oke, save. Untuk output coordinate sistemnya sekarang kita pilih yang projected ke UTM. Nah, UTM GS84 Norton yang tadi pilih yang 47. Oke, udah. Nanti hasil dari ini kita bisa ubah lagi dan ya diubah-ubah warnanya sesuai selera. Di sini berarti masih loading. Mana masih loading, kita pause dulu soalnya agak lama. Oke, udah beres. Kembali lagi. Nah, kita close aja yang ini. Kita ubah lagi warnanya sesuai selera. Oke. Display use. Nah, sip. Nah, dari sini juga kita bisa menambahkan data kontur ya. Untuk ini itu opsional, soalnya biasanya nanti dipakai untuk pembuatan jalan ya, yang kayak begitulah. Kita cari search kontur yang 3D analisis, kita pilih ya 3D analisis. Dan project yang tadi kita pindahkan ke sini. Untuk inputnya kita beri nama input kelas ya. Ini kontur 15M. Save. Nah, .shp untuk ini soalnya ini tuh kemasuknya data vektor. Untuk kontur intervalnya 15. Nah, 15. Sisanya itu default. Oke. Ini juga agak lama, kita pause dulu sebentar. Sepertinya udah mau beres. Masih loading, tunggu dulu. Nah, kita bisa aktifkan dulu ini untuk melihat ini tuh harusnya ya warna hijau atau biru lah. Kadang juga warna ungu, tapi gak apa-apa. Nah, bisa terlihat di sini interval garis-garis ketinggian elevasi. Nah, kalau ada angkanya itu elevasi kontur yang dibutuhkan untuk ke situasi tertentu. Nah, sekarang kita akan mencari slope. Oke, mencari slope dari lahan atau data Demnas tadi. Kita cari slope di sini sesuai namanya, slope. Pilih yang 3D analisis. Nah, salah pencet. Nah, untuk input rasternya pindahkan yang dem project .div. Untuk outputnya kita simpan di tempat yang biasa, beri nama slope ya. Lalu untuk output measurementnya
dijadikan present rice. Present rice, tidak salah. Nah, sudah semuanya default. Oke. Loading lagi, jadi kita pause dulu sebentar. Sudah beres. Nah, jadi di sini tuh untuk warna semakin merah itu menunjukkan kelongsoran yang sangat tinggi. Untuk warna kuning itu ya masih normal lah. Untuk hijau itu bisa di ibarat untuk agak rata. Nah, bagian-bagian ini bisa dilihat ini kelongsoran yang tinggi banget. Curam. Nah, setelah ini kita akan merubah resolusi spasial dari raster dataset dan juga men-setting grade atau nilai interpolasi dari raster untuk meng-upscale atau menurunkan, menaikkan resolusi ya, tergantung kebutuhan juga gitu. Jadi bisa dibuat agar lebih jelas, tapi jadi agak nge-lag ya, soalnya agak berat gitu renderingnya. Atau bisa diperbesar angkanya agar jadi lebih ringan. Nah, untuk di sini tuh kita akan dem project agar ini jadi 30. Oke. Kita create sampel, yang space data management. Untuk input rasternya kita masukkan dem project .tip seperti biasa. Untuk ininya kita namakan dem 30. Outputnya dem 30 .tip dan 30 .tip. Untuk outputnya tidak perlu diisi lah. Sekarang kita ubah ini yang menentukan. Sebenarnya bisa opsional ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa 50, 100, tergantung kebutuhan ketelitian dan situasi perangkat. Oke, masing-masing 30. Kita oke kan. Loading lagi, jadi kita pause lagi. Nah, resample sudah aktif. Bisa dinonaktifkan ya yang lain. Nah, biar renderingnya gak terlalu berat lah. Kita ganti warnanya biar menarik. Ke merah. Use highlight effect. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi void atau kekosongan ya, biar menghilangkan kesalahan kecil gitu di data. Jadi wajib di fill. Ke menu geoprocessing, environment, parallel processing. Nah, ini dinolkan ya, dinolkan. Lalu ke customize extension. Nah, untuk ini pastikan dicentang semuanya. Close. Oke. Kita search fill. Yang spatial analysis. Nah, untuk inputnya kita masukkan fill route. Dan 30 yang tadi kita masukkan inputnya, kita beri nama fill dot tip kita oke kan, save. Oke, beres. Oke, sisanya default ya, gak ada isian. Nah, agak lama juga jadi kita pause. Oke, sudah. Nah, beres. Dan ini bisa dimatikan. Untuk ini bisa salah di sini.
diubah warnanya juga, diubah warnanya lagi. Oke. Nah, kita bandingkan dari yang tadi sebelumnya min 10 berubah jadi di 6. Jadi void-voidnya itu jadi keisi lah. Kesalahannya itu jadi berkurang gitu. Oke. Setelah dibandingkan, kita ke flow direction untuk membuat arah aliran dari masing-masing search flow direction. Kita pilih yang spatial analysis. Nah, paling atas. Untuk inputnya kita masukkan fill.type yang tadi. Lalu untuk outputnya kita beri nama lagi. Sekarang flow direction .type. Oke, misal save. Untuk ininya ada 8, jangan lupa. Oke, save. Nah, setelah selesai, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini kalau angkanya udah begini berarti udah benar ya. Walaupun pewarnaannya berbeda, tapi yang penting itu representasi angkanya. Nah, sekarang kita ke flow accumulation untuk menganalisis air yang terakumulasi berdasarkan flow direction tadi. Flow accumulation. Pilih yang spatial analysis. Untuk inputnya kita masukkan yang tadi, flow direction, RDR. Nah, kita beri nama lagi, ya pakai selektif. Udah. Untuk outputnya, selektif udah. Set. Lalu, oke. Udah. Oke. Nah, dari sini itu loadingnya agak lama ya. Jadi kita pause dulu. Nah, udah selesai. Nah, untuk yang titik-titik putih, nah, yang untuk titik-titik putih itu menandakan aliran sungai ya. Nah, agar aliran sungai yang ini terlihat lebih kecilnya atau yang lebih detailnya terlihat, kita akan men-setting perubahan dari flow direction-nya. Nah, kita akses tip, klik properties, lalu ke classified, ini ubah jadi 2. Nah, classify-nya. Nah, untuk bagian bawah ini atau disk vertikal yang bagian bawah, batas bawah ini, kita pindahkan ke hampir mendekati 0. Nah, oke. Ininya ganti ke no color. Ya, no color. Dan untuk ininya kita ganti ke warna biru atau ya bebas lah. Biru boleh. Oke. Sesuai selera. Oke. Nah, terlihat di sini jelas ya aliran-aliran sungai yang sudah kita atur rencanakan. Nah, terlihat jelas. Setelah ini kita akan mendeliniasikan daerah aliran sungai. Untuk itu kita perlu flow accumulation, data jaringan sungai, dan juga titik outletnya yang berupa pertemuan sungai atau misalnya rencana titik bendungan air yang kita rencanakan seperti untuk sekarang itu Sitakurak. Nah, sekarang kita pindah dulu ya. Projection dan di sini titik tinjau kita di sini.
pas. Oke, udah pas, tidak perlu dihitung lagi. Kita ke menu drawing, sebelumnya kita mark dulu atau ditandai dulu mana bagian yang akan kita jadikan titik bendungan. Nah, di sini. Di sini, oke. Oke, layar ini tambahkan dulu. Nah, oke, bagus. Jadi kita marking dulu. Dan untuk penandaan ini harus pas berada di tengah ya, jangan di antara garis-garis biru, jangan keluar, soalnya nanti akan ada error. Oke, kita coba dulu sini. Nah, di situ. Oke, marker. Sekarang kita ke drawing, convert graphic to picture. Ininya kita ini saja. Oke, grafik. Oke. Untuk ini kita bisa ganti. Salah ini sih. Nah, di sini. Ganti ke outlet dash atau titik dash .shp udah. Ininya save file. Oke. Setelah itu kita centang ini automatically delete graphic after conversion. Nah, itu ada pemberitahuan. Nah, do you want to add the export data to map as a layer? Yes. Ya, sekarang kita ke search, lalu snap point, search, pilih. Oke, kita masukkan input datanya, pilih yang outlet dash tadi. Nah, masukkan outlet dash tadi. Ininya fit udah. Untuk input accumulation rasternya yang FACC. Oke. Lalu kita beri nama, misal snap. Ketik. Udah. Snap ketik. Oke. Save. Oke, udah. Oke. Nah, jika ini berhasil, nanti titik sekitaran biru ini tuh akan berubah menjadi hitam. Sip. Lalu kita akan mendeliniasi. Kita search watershed. Nah, watershed. Salah tulisan kayaknya. Kebalik. Watershed. Nah, spatial analysis. Untuk FDR kita input ke sini, FDR flow direction. Nah, untuk flow direction itu bagian snapo-nya ke feeder point. Ke input raster feeder point. Nah, untuk snapo ke sini. Ini tetap value. Untuk output rasternya seperti sebelumnya kita beri nama. Oke, dash tips. Oke. Ini juga agak lama ya, jadi kita pause dulu. Nah, sudah. Nah, di
sini kita bisa lihat, nah inilah luasan das yang kita tinjau dari titik outlet das tadi, segini luasannya tuh. Tuh ada aliran-aliran di sini biru. Udah, kita snapnya matikan, ini juga matikan. Jangan lupa. Oke, ada das tip. Oke, selesai. Sekarang kita ganti agar bisa diganti luasannya. Kita ke search raster to polygon. Raster to polygon. Kita pilih yang conversion polygon. Nah, untuk input rasternya kita masukkan yang tadi das.tip. Value untuk outputnya kita beri nama das shp. Di sini das.shp. Output polygon feature. Save. Oke. Nah, untuk ini udah beres ya segini. Nah, dari sini tuh kita bisa mengkalkulasi berapa luasan dari das yang sudah kita delineasi ini. Berapa gitu. Berapa kilometer persegi luasnya gitu. Itu opsional ya, nanti di open attribute table. Nah, sekarang kita ke memotong das yang sudah ditinjau. Kita pakai yang ini. Oke, yang bukan. Yang kita hilangkan. Base map-nya kita adain lagi. Imagery. Nah, agak menarik ya. Ini kita ubah biar menarik. Bisa dan colornya kita ke hitam, jangan hitam, tapi hijau aja. Ini untuk no color. Oke, nah, keren. Nah, sekarang kita akan ke extract by mask ya, untuk mengekstrak data raster sesuai yang kita inginkan. Extract by mask. Kita pilih yang spatial analysis. Nah, untuk inputnya kita masukkan slope.tip. Slope.tip itu. Slope.tip masukkan, oke. Untuk input raster of future mask kita masukkan drag yang vektor. Nah, das yang vektor ini. Ada tipnya. Sip. Lalu kita beri nama, kasih nama. Satuan dari itu slope das.tip. Slope das.tip. Oke. Save. Slope.tip das ya. Sedang mengekstrak. Nah, setelah ini kita bisa warnai atau dirubah ya. Slope das.tip. Ini juga udah keren sih, gak usah. Lalu sekarang kita akan memindahkan data tampilan dari view ke layout view, yang mana nanti akan, jika kita ingin mengeprint layout peta ini. Oke, kita ke bagian kiri bawah di sini, tekan. Nah, bentar. Baru ini aja. Biar pas. Nah, sip. Ini lalu ke ini. Klik kiri, page and print setup. Iya benar. Ininya kita ganti ke Microsoft Print to PDF A3
landscape ini harus sudah tersentang. Oke, beres. Oke. Nah dari sini kita bisa ke diubah-ubah gitu sesuai kebutuhan kita, maunya gimana, bagusnya gimana. Ini asip. Kita tambahkan lagi misalnya rectangle di sini biar untuk penamaannya atau untuk cop. Klik ini kita no color, bezelnya kita hitamin aja 2. Oke. Nah jika sudah, kita akan menambahkan koordinat atau north arrow yang dimana ini bisa dipilih bebas ya. Di sini north arrow. Nah ini bagus nih. Oke. Pindahkan sebelah sini, perbesar, ganti warnanya ke warna putih biar kelihatan, atau warna yang agak cerah apa ya? Ini boleh. Oke, beres. Setelah ini kita akan menambahkan judul teks dari gambar ini. Ini minimize dulu biar agak enak dilihatnya. Oke. Tadi insert text. Oh iya, ini teksnya itu kelihatan ya. Jadi harus hati-hati ya pas mindahinnya, soalnya nanti suka layout petanya juga ikut ke pindahkan. Nah di sini double klik untuk teksnya, kita beri nama apa ya, peta kemiringan lahan das Sitapura, ya benar, Sitapura, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Oke. Udah. Oke, beres. Ini udah. Oke. Nah, paling kita ubah size and position, lebih ke itu sih. Nah, ukurannya, size-nya 16, 18 ya kayaknya. 16 aja deh. 16 kita buat. Keren nih. Apply. Enggak ketang, kurang keren. Udah lah, apa-apa. Tekan di sini. Ini teks biasa aja. Fontnya juga bisa diubah. Oke, tekan aja. Apply. Oke. Lalu kita akan menambahkan legenda di legenda di, nah ini legend. Kita blok semua ini di sini, blok, pindahkan ke kiri. Nah kita akan masukkan di sini itu dash dan slot, ini dan juga ini. Sip. Set numbernya udah 1 aja. Next. Kita next aja sampai beres. Oh ini. Next. Kok gak kelihatan? Nah, legend. Harusnya dirubah dulu ini warnanya. Itu udah keren sih ini.
Kita rubah deh. Gak apa-apa lah. Oke, kita masukkan ininya lupa. Ini juga harus masuk dong. Nah, sip. Nge-lag. Setelah ini kita menambahkan grid. Kita klik, oke, add data, grid, properties berarti. Properties, grid, new grid, ini udah, color udah, next. Ini grid, kita rubah propertiesnya aja. Ini 10, 5, udah 0, oke, play. Nah, di sini akan muncul grid. Labelnya juga kita perbesar deh. Grid, properties, label. Nah, size-nya jangan 10. Ini 12 boleh. Nah, udah kelihatan. Lalu setelah ini kita akan menampilkan informasi pulau di sebelah sini. Kita ke insert, data frame. Nah, new data frame. Klik kanan, aktif. Data aktif. Oke. Kita atur sesuai ukuran sini. Boleh ya. Oke. Ke data view. Nah, data view. Add data. Kita masukkan base. Jangan. Ini. Base map. Topografik boleh. Imagery boleh. Kita pakai topografik aja. Add. Nah, ya, klik di sini. Kita itu tinjauannya di Sumatera Utara. Nah, sekitaran Medan. Ngelik ya, ngelik. Bentar, saya hapus dulu. Cukup lama loadingnya. Nah, di sini. Oke, add data lagi. Jangan ini deh. Nah, ini aja. Nah, tempat tinjauan kita di sini. Atau kita tambahin aja. Add apa ya? Kontur 15. Belah. Add. Ulang lagi ya. Jangan deh. Aja.
Snappo, Sloop, Dastotik, dan gabung. Oke, di sini banyak. Ini juga boleh ya. Nah, udah segini kita bisa kurung. Ke rectangle kita kotakin, ubah outline colornya, kita outline color. Nah, ini tebelin ini di color. Oke. Nah, udah gitu kita ke udah beres. Bisa ditambahkan grid juga, properties, new grid, next, kayak tadi. Propertiesnya kita rubah. Aku salah. Nah, intervalnya kita rubah ke 15, 10. Apply, oke. Nah, punya grid sendiri, bebas sih diatur-atur sesuka hati. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Climwood dan Cropwood. Untuk Climwood dulu. Climwood itu apa? Climwood itu adalah aplikasi yang dari FAO, Food and Agriculture Organization, organisasi seluruh dunia, yang dimana dia itu menyediakan lebih dari 5.000 stasiun hujan. Nah, jadi ini tuh aplikasi untuk input data hujan, dari data hujan untuk kita inputkan ke Cropwood yang nantinya dibuat sebagai untuk mengkalkulasi berapa air, kebutuhan air untuk kebutuhan air atau untuk kebutuhan irigasi. Nah, karena tinjauan kita kemarin di sekitar sini, di sekitar Danau Toba, yang paling dekat itu ini Medan Polania. Sesuai tempat tinjauan kita bisa pilih ini bebas. Untuk sekarang kita pilih ini dulu. Dan export selected section kita buat ini dulu. Kita buat baru 03 create. Nah, one station exported to folder, berarti udah berhasil ini. Kita close saja, lalu kita ke Cropwood. Nah, baru di sini kita bisa melihat data-data yang kita butuhkan untuk kebutuhan air tanaman dan juga irigasi yang tadi sudah disebutkan. Dimulai dari climate atau evapotranspiration. Nah, apa itu evapotranspirasi? Itu tuh gabungan dari evaporasi dan transpirasi, yang dimana evaporasi itu penguapan dari tanaman, dan transpirasi itu penguapan dari tanah. Terbalik itu, antara itu penguapan dari tanah dan juga penguapan dari tanaman. Nah, kita input dulu datanya, open. Tadi kita cari local D 3 open. Oke. Nah, dari sini itu kita bisa melihat minimal temperaturnya berapa Celsius, average-nya bisa dilihat, max temperaturnya berapa, humidity, kelembaban berapa persen,
rata-ratanya 84, berarti cukup. Lalu kecepatan angin, sun atau lama terpapar sinar matahari, 5 jam yang paling sedikit, 5 jam pas. Rata-ratanya 6 jam, ya 2,5 hari lah. Lalu ada radiasi dari mataharinya berapa, dan juga ada ETO-nya yang tadi kita bicarakan. Kita juga bisa melihat ini tuh dilihatnya per bulan ya, per bulan. Kita juga bisa melihat ke rain, monthly rain atau hujan bulanan. Kita ke option dulu, pakai fixed percentage. Oke. Nah, oke. Aku open lagi, pilih yang tadi, yang sekarang itu formatnya .jpg. Nah, udah beres. Nah, jadi di sini itu ada rain atau curah hujan berapa dari Januari sampai Desember, yang mana totalnya itu 2122 di bulanan, berarti per tahunnya itu segini setahunnya itu. Ada juga effective rain atau hujan efektif. Nah, jadi dari sini tuh misalkan rainnya kita dapat 96, nah hujan efektifnya dapat 81, berarti sisanya itu hilang atau terbuang jadi uapan, limpas begitu aja, atau terserap air lebih dalam. Jadi hujan efektifnya itu dari setahun kita hanya dapat 1440. Kita juga bisa melihat chartnya lebih jelas efektifnya, yang dimana di sini tuh paling tinggi di 10 schedule. Itu harus diatur ya. Nah, situ aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yakni klaim lautan fosfat, yang mana di sini itu sesuai judul aplikasinya HMS, yang artinya itu hidrologi modeling system, memodelkan sistem hidrologi. Kita akan memodelkan sistem hidrologi dari data yang kita dapat sebelumnya di ArcGIS. Kita pilih ini new, itu dulu lokasinya di bebas, di mana select, kita beri nama untuk satu. Oke, create. Sudah kesini, kita ke komponen create basin model. Untuk basin ini kita namakan dash.sakura. Oke, create lagi, udah ada, cek. Nah, setelah ini kita akan mengkoordinat sistem, memasukkan koordinat sistem ke sini. Kita ke this koordinat sistem, define btm 47, ini bagi 49, select. Oke, udah set. Nah, udah, ini kita akan ke terrain, data manager, new, next. Nah, untuk ini kita akan masukkan dem30.jpg ya. .shp sebenarnya, cuma yang formatnya itu JPG kalau di sini. Nah, ini. Oke, select. Ternis. Oke. Beres, ini udah ada. Nah, dari sini kita akan ke terrain data, masukkan terrain 1 tadi, kita save. Muncul. Nah, udah muncul. Udah,
muncul, lalu kita akan ke add basin model. Nah, processing ke GIS processing, kita mulai. Udah hasil kalau gini. Ini kita ke proses drainage. Karena ini agak lama jadi supposed to masih loading untuk di sini. Nah, udah berhasil. Sekarang kita ke GIS lagi. Kita akan mengidentifikasi alirannya, identify stream. Kita masukkan angka yang umum 50, boleh 100, boleh juga lebih kecil lagi. Semakin kecil itu semakin detail gitu ya. Tergantung luasan das yang kita tinjau. Oke. Nah, di sini akan muncul titik-titik bendung. Oke. Udah beres. Kita ke GIS lagi, breakpoint manager untuk memunculkan titik tinjauan das yang sudah kita tinjau sebelumnya. Ininya pastikan contreng. Nah, das outlet. Jangan ini. Nah, ini open. Oke, import. Breakpoint udah. Close. Nah, breakpoint muncul di sini. Tinjauannya udah beres. Udah itu sekarang kita ke breakpoint. Kita klik lagi untuk mendelineate atau mendelineasi elemennya. Kita masukkan aja ini SD, ini R, kita yeskan, yes, delineate. Ya. Hasilnya itu das yang udah terdelineasi. Nah, sekarang kita akan ke pemodelan ketersediaan air. Kita ke parameter, lalu ke karakteristik subbasin, dan close 3 SP. Dan ini ke parameter canopy, change method, yes. Kita masukkan yang simbol canopy, change, parameter lagi, canopy lagi, simbol canopy. Nah, kita masukkan di sini angka sesuai dengan data yang ada. Dimana di sini 10, 10. Untuk mass storage-nya itu ada pada, nah ini max storage-nya itu ada di untuk clay, tanah clay ya. Kita ini tinjauannya tanah clay. Nah, clay. Kita ini tinjauan tanah clay. Di 47 atau 47,7 dan constant rate-nya 60. Oke, sudah beres. Dan crop coefficient-nya 0,85 karena kebanyakan kita ini hutan lahan kering. Oke, masukkan max storage-nya 0,7, 7, 7. Ini 0,85.
start metodenya kita non. Oke, udah semua, apply, close. Nah, sekarang kita ke parameter lagi, surface, kita pilih yang simple lagi, change parameter lagi, simple surface. Nah, masukkan yang data yang tadi, 10, dan max storage-nya di 47. Oke, beres. Udah apply, close, kita ke loss, change method, sure, oke, non, kita pilih yang defisit and constant, change, lalu kita ke parameter lagi, loss, defisit and constant. Nah, kita masukkan lagi data sesuai yang kita dapatkan, 10, 47. Constant rate-nya sudah kita dapatkan tadi, 0,60. Dan in previous-nya di 2,7. 10, 7, 60, 2,7. Oke, beda semua, apply, close, kita ke transform parameter, change lagi, yes, pilih yang non, udah benar non change, lalu ke base flow, change method, ya, base flow kita pilih yang linear reservoir, change, ke base flow lagi, pilih yang tadi, kita masukkan data lagi, 1, 1. Oke, apply, udah beres, apply, kita close, ke parameter lagi, routing, ini dinonkan, udah non change, lalu ke komponen, control specification manager, new, kita beri nama di sini ketersediaan air, create, sudah muncul, kita close. Nah, kita ubah di sini, nah 31 Desember 2004. Ini 00 end date-nya di 31 Desember 2019. Oke, ini 0 lagi. Untuk time intervalnya di 1 hari. Nah, beres. Create, close, dah. Oke, beres, kita ke save dulu, save dulu. Nah, kita ke komponen time series data manager, repetition dulu. Kita ubah nama di sini, hujan harian. Create, oke, close.
kita kesini lagi, sekarang ke yang evapotranspirasi. New, beri nama lagi trans. Ya udah, evapotrans. Create, oke, udah ada. Close. Nah, di sini udah muncul ke folder time series. Oke, kita ke sini. Nah, ininya kita edit. Tanggal 1 Desember 24. Udah 1 Desember 2019. Oke, udah semua. Save. Oke, udah. Bagian menu komponen lagi, time series sketch, kita ubah ininya ke 1 hari. Oke, udah 1 hari. Lalu table, bagian table. Nah, kita masukkan data-data yang udah kita dapatkan ke sini. Nah, ini di R24 kita copy, masukkan lewat sini yang 20. Nah, kita save, lalu kita lihat di graph. Nah, udah benar. Udah, ini kita ke tabel yang evapotranspiration. Kita ubah juga yang ini sama persis kayak tadi. 31 Desember 2019. 31 2019. Oke, udah. Cuma yang di sini itu kompleks. Perbedaannya itu di sini paling di sudah. Nah, kita masukkan yang evapotranspirasi, bukan yang data hujan lagi. Nah, Ctrl C, kita masukkan di sini. Oke, udah beres, kita save. Nah, udah beres. Lalu kita sekarang ke komponen meteorologic model manager, new. Kita ganti namanya ke hujan harian lagi. Create, oke, udah beres. Close. Folder meteorologi model hujan harian. Nah, di sini kita akan ubah. Udah, about compute metrik. Nah, ininya kita ubah evapotranspirasinya ke spesifik evapotranspiration. Nah, spesifik udah ada, muncul 2 di sini. Terus basinnya kita ubah lagi juga ke yes option. Enggak ada. Oke, udah. Kita klik yang ini, kita ganti juga hujan harian.
ini juga. Kita ke compute sekarang, compute save dulu, save. Nah, kita ke compute, simulation run, kita ganti nama ketersediaan air, kita next sampai beres, next finish. Nah udah, ini kita ke compute lagi, multiple compute, kita centang ketersediaan air ini. Oke. Compute, udah deh, beres, gak ada error. Kita lihat di sini ke result. Nah kita bisa lihat di sini data global summary, ada calibration summary. Untuk per SD nya juga kita bisa lihat grafnya, summary table, time series nya juga di tiap SD kita bisa lihat, dicek datanya benar atau enggak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.